Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas permusuhan antara dua Ultraman yang pernah terjadi. Ultraman yang gue maksud tentunya yang baik, bukan bermusuhan dengan yang jahat atau Dark Ultra. Kalau itu terlalu biasa banget. Tapi kalau dua Ultraman baik atau Ultraman di sisi cahaya saling bermusuhan, itu lebih menarik untuk dibahas. Kok bisa gitu ya, baik sama baik malah musuhan? Pokoknya dianggap musuh lah ya, bukan latihan atau ngetes doang. Udah beberapa kali hal ini terjadi. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas. Ultraman Ken atau Father of Ultra memiliki sahabat Ultraman Belial. Ken lebih tua tapi mereka satu angkatan. Keduanya sering dipasangkan untuk melawan para musuh. Belial di masa lalu emang baik, tapi dia menganggap Ken sebagai rivalnya, entah dalam hal kekuatan atau tentang perempuan. Pada saat Ultimate War atau penyerangan Emperor Saiyajin ke Tanah Cahaya, mereka lagi-lagi dipasangkan, tapi Belial malah kalah saing dari Ken. Ultraman Ken berhasil mengusir Emperor Saiyajin, sehingga membuatnya mendapatkan julukan Father of Ultra. Ken juga diangkat menjadi komandan Intergalactic Defense Force, yang dimana hal ini membuat Belial iri. Mari yang dia suka juga makin dekat dengan Ken. Dari sini rivalitas mereka udah nggak sehat. Belial pernah menghajar Ken dengan serius ketika latihan. Dia juga mencoba mencuri plasma spark yang membuatnya diusir dari Land of Light. Setelah itu Ultraman Belial dirasuki Reblood dan membuatnya hanya ingin balas dendam. Udah jadi jahat Belial. Gua nggak masukin Zero versus Belial ya, karena Belialnya udah jadi jahat. Untuk Taro dan Torigia juga nggak masuk nih, karena permusuhan mereka dimulai setelah Torigia menjadi Dark Ultra. Sebelum itu justru Torigia bersahabat dengan Taro, bahkan menganggap Taro sebagai mataharinya. Makanya dia sering dianggap gay. Jadi yang sesuai konteks pembahasan, ya Ultraman Ken versus Ultraman Belial. Karena awalnya Belial adalah Ultraman yang baik. Ultraman Gaia dan Ultraman Agul adalah dua Ultraman bumi yang memiliki tujuan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Mereka sama-sama pengen melindungi bumi. Gamu ingin melindungi semua yang ada di bumi. Dia membunuh monster juga karena terpaksa. Sedangkan Fujimiya cuma mau melindungi bumi, nggak peduli dengan penghuninya. Bahkan jika diperlukan, dia akan mengorbankan mereka. Fujimiya mempunyai pemikiran itu karena komputer krisis. Komputer itu meramalkan bumi akan hancur, tapi setelah dia menghapus kata manusia, krisis meramalkan bumi akan baik-baik saja. Padahal sebenarnya komputer krisis sudah terkena virus. Karena hal inilah Fujimiya dan Gamu bermusuhan. Mereka bahkan sempat bertarung sampai keduanya terluka parah. Tapi setelah mengetahui kebenaran tentang krisis, Fujimiya merasakan apa yang dia lakukan percuma. Dia lalu memberikan kekuatan Agul kepada Gamu, sehingga Gaia punya form V2 dan Gaia Supreme, yang sampai sekarang form Supreme ini nggak pernah kalah. Setelah kejadian itu, Fujimiya mulai tercerahkan berkat seorang bocil. Dari sini dia pengen mulai melindungi manusia. Berkat hal ini, Agul memberikan kekuatan baru untuk Fujimiya. Dan setelah itu, Gaia dan Agul malah menjadi bestie. Rasanya nggak lengkap kalau Gaia muncul tanpa ada Ultraman Agul. Sekedar informasi aja, di series Ultraman Gaia juga lah, pertama kali ada dua Ultraman yang saling bermusuhan. Ultraman Cosmos disebut sebagai kesatria cinta, tapi aslinya dia nggak selembut itu. Cosmos yang penyayang dipengaruhi oleh Musashi. Lalu ada Ultraman Justice, Ultraman yang memegang sifat keadilan. Dia bergabung dengan Delacion karena persamaan ideologi. Cosmos dan Justice awalnya bekerja sama mengalahkan Sandros, tapi ketika Delacion memutuskan untuk memusnahkan manusia, dua Ultraman ini bertarung karena beda pemikiran. Justice percaya kalau manusia harus dimusnahkan, karena di masa depan mereka sangat berbahaya. Sedangkan Cosmos dan Musashi percaya kalau manusia bisa berubah menjadi baik. Cosmos awalnya dikalahkan oleh Justice, tapi Justice berbalik melindungi manusia karena melihat penghuni bumi saling membantu. Cosmos dan Justice akhirnya kembali ke wujud asli mereka, yaitu Ultraman Legend, kemudian memukul mundur Delacion. Untuk sekarang mereka berdua terkadang menjadi rekan bertarung. Diceritakan Mebius datang ke bumi setelah puluhan tahun gak ada lagi Ultraman. Awalnya dia gak disambut dengan baik karena merusak kota, tapi lama-kelamaan dia diterima di bumi. Dia akhirnya masuk tim guys dan membangun chemistry yang baik dengan tim ini. Terus secara tiba-tiba ada Ultraman biru yang muncul. Orang-orang pada kaget karena sebelumnya gak pernah ada Ultraman biru di bumi itu. Dia adalah Ultraman Hikari, atau yang saat itu masih bernama Hunter Knight Tsurugi. Tsurugi datang ke bumi untuk membunuh Bogar, monster yang udah banyak memakan kehidupan planet. Tsurugi gak
peduli dengan manusia ataupun Mebius. Dia akan menyerang Bogar setiap ada kesempatan. Di satu momen diketahui kalau Bogar meledak akan menghancurkan satu kota. Tapi Tsurugi tidak peduli. Lebih baik mengorbankan satu kota daripada Bogar memakan banyak manusia. Ultraman Mebius tentu nggak terima dengan hal ini. Mereka berdua akhirnya bertarung. Meskipun Mebius kalah telak, tapi Hikari tidak membunuhnya karena jiwa Serizawa di dalam tubuh Hikari. Pada akhirnya Tsurugi mau bekerja sama dengan Mebius dan tim guys. Tapi dia mati saat terkena ledakan Bogar. Tsurugi dihidupkan lagi oleh Mother of Ultra dan kemudian diberi nama Ultraman Hikari. Dia sesekali menjadi rekan bertarung Ultraman Mebius. Bahkan mereka berdua punya form fusion, yaitu Mebius Phoenix Brave. Ya, walaupun ditambah anggota guys. Oh iya, untuk nama Hikari mengalami retcon ya. Nama Ultraman Hikari harusnya baru ada ketika di series Ultraman Mebius. Artinya sebelum itu namanya bukan Hikari, tapi di UGFT AC, nama dia dari awal udah Ultraman Hikari. Memang banyak sih yang kena retcon. Bahkan kalau nggak ada retcon, Ultraman Mebius bukan bagian Showa Universe. Gua udah pernah bahas topik ini. Buat yang penasaran, cek aja videonya. Ultraman Ginga adalah Ultraman yang berasal dari masa depan. Awalnya dia satu tubuh dengan Dark Lugiel, mirip-mirip kayak Legend nih, berpecah menjadi dua entitas. Series Ultraman Ginga punya season kedua, yaitu Ultraman Ginga S. Di series ini muncul Ultraman baru dengan tubuh yang dominan hitam. Dia adalah Ultraman Victory, yang saat ini kekuatannya dipegang oleh Shaw. Dengan kekuatan ini, Shaw melindungi bangsa Victorian dari ancaman. Saat Victory bertarung dengan X-Red King, Hikari berubah menjadi Ginga dan membantunya. Tapi Spakdol X-Red King diambil Shaw. Karena hal ini mereka berdua malah berantem. Shaw masih menutup diri dari dunia luar. Setelah pertarungan itu, Ultraman Ginga menasihati Hikaru kalau Victory bukan Ultraman yang jahat. Begitu pula dengan Ratu Victorian. Dia juga menasihati Shaw agar mau berdamai. Jadi permasalahannya simple nih. Sama-sama saling curiga jadinya berantem. Tapi akhirnya mereka berdua berdamai. Mereka sering bertarung bersama. Gak lengkap rasanya kalau Ginga muncul tanpa Victory. Suburaya selalu membuat mereka bersama. Bahkan dibuat fusion menjadi Ultraman baru, yaitu Ultraman Ginga Victory. Nah, jadi itu dia permusuhan antara dua Ultraman. Baik sama baik ya, bukan baik melawan yang jahat. Ultraman Agul, Ultraman Justice, Ultraman Hikari, dan Ultraman Victory, awalnya mereka adalah anti-hero, tapi lama-lama menjadi hero. Beda dengan Ultraman Belial, malah keterusan jadi jahat. Gara-gara apa? Ya, betul, bucin. Sebenarnya nggak karena bucin aja sih, dia merasa nggak dihargai di Land of Light. Oke, segini aja video kali ini. Kalau ada permusuhan Ultraman bayi lainnya, coba komentar di bawah. Bisa aja gua kelupaan. Kalau untuk Mebius yang bertarung dengan Leo itu nggak masuk ya, karena Ultraman Leo cuma ngetes Mebius doang, layak atau tidak melindungi bumi. Kalau Nexus yang bertarung dengan Reboot itu juga cuma untuk ngetes apakah Ultraman dan Absolutian bisa kerjasama. Ternyata bisa. Setelah itu ya dia pergi. Jadi untuk dua kasus ini nggak termasuk. Oke, kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua prayoga_rizky65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.